Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas si Miftah kaum muslimin, ya. Dan ini lanjutan pembahasan tentang ceramah si Miftah di Lampung kemarin yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, ya. Di mana si Miftah di dalam ceramahnya di Lampung mengatakan bahwa dakwah itu ada yang mubasyir dan ada yang munzir. Ada dakwah yang menyenangkan dan ada dakwah yang menakut-nakuti. Kalau dakwah yang menyenangkan, kata dia, itu adalah dakwahnya orang-orang NU. Sedangkan dakwah yang menakut-nakuti itu adalah dakwahnya Wahabi. Dan Wahabi di Indonesia ini, kata Miftah, itu identik dengan PKS. Tentu PKS tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh si Miftah. Dan kemudian ceramah si Miftah itu direspon oleh pimpinan PKS Lampung. Direspon dengan sebuah video tantangan terbuka untuk ngaji bareng, ya, untuk membuka kitab tafsir para ulama bersama ulama di Lampung untuk mengkaji surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wal mundzirin. Karena ayat tersebut yang dimaksud oleh si Miftah bahwa dakwah itu ada yang menyenangkan dan ada yang menakut-nakuti. Tapi ternyata kaum muslimin sampai sekarang, ya, ajakan atau tantangan ngaji bareng yang dibuat oleh PKS, pimpinan PKS, itu belum ada tanggapan dari si Miftah. Dan sepertinya si Miftah ini nggak ngerespon. Ya. Kalau menurut kami, kenapa si Miftah ini nggak ngerespon, itu bukan karena nggak tahu adanya video tantangan tersebut. Tapi karena nggak berani. Ya. Si Miftah ini nggak berani, takut dia. Ya. Dan sepertinya pimpinan PKS ini akan lebih serius lagi menindaklanjuti ceramah si Miftah, ya. Pimpinan PKS Lampung mengatakan seandainya video tantangan terbuka untuk ngaji bareng, ya, itu tidak direspon sama si Miftah, maka PKS akan mengirimkan surat secara resmi, undangan secara resmi untuk ngaji bareng, untuk membuka penafsiran para ulama, ya, tentang bagaimana pemahaman dari surat Al-An'am ayat 48 tersebut, ya. Coba kita simak penyampaian dari pimpinan PKS Lampung. Kata mubasyirin wa mundirin. Kemudian dia mengidentikan bahwa mundirin artinya nakut-nakutin, itu Wahabi di Indonesia identik dengan PKS. Pertama, saya mengkritisi cara menjelaskan ayatnya, baik terjemah atau tafsirnya itu ngawur. Ini dari sing ngawurnya aja sudah masalah, bahaya loh menerjemahkan dan mentafsirkan ayat yang ngawur. Yang kedua, dari ngawurnya dia memprovokasi yang dampaknya bisa punya potensi saling benci antar umat, permusuhan, saling nyinyir. Ini kan nggak betul. Jangankan di masa pemilu lah ya nyebut nama sebuah partai, dan di masa pemilu pun itu nggak bagus. Maka saya, karena sebagai ketua PKS yang alumni pesantren, ceramahnya Gus Miftah kan di Kalianda, di Lampung, di tempat saya memimpin PKS, maka saya terpanggil untuk meluruskan. Nah, sementara saya undangannya terbuka, mudah-mudahan direspon oleh Gus Miftah. Tapi kalau nanti undangan terbuka juga belum direspon, saya akan coba surati beliau ke alamat beliau tinggal untuk menyiapkan waktu, dan setelah beliau siap nanti kita undang ulama di Lampung ini, khususnya para ahli tafsir, untuk kemudian bagaimana semestinya mentafsiri ayat Al-An'am, ayat ke-48 surah Al-An'am. Artinya kalau diajak debat siap ya? Bahasanya nggak usah debat lah, tapi ngaji bareng bagaimana kita mencari yang benar dalam menerjemahkan dan memaknai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ngawur-ngawur, apalagi dampaknya negatif. PKS sendiri risih nggak sih Pak? Ya, kalau keluarga besar PKS bukan hanya risih lagi lah. Sebetulnya ya kita dituduh sesuatu yang nggak fakta di kita kan, apalagi tuduhannya tuduhan negatif gitu ya. Misalkan ibu kita baik-baik diomong,
ibumu jahat loh, jelek loh, kan kita emosi. Tapi insya Allah keluarga besar PKS terdidik, keluarga besar PKS punya prinsip dalam berpolitik itu harus adem, akur, asyik. Kalaupun ada yang mengganggu ya kita hadapi, tapi dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia, ukhuwah Islamiyah Tetap terjaga ya kedamaian. harus dijaga. Nah, kaum muslimin kalau tidak memberatkan ya, bolehlah kaum muslimin ini membantu untuk men-share video tantangan terbuka dari pimpinan PKS untuk si Miftah ini ya. Yang videonya sudah kita upload kira-kira 10 hari yang lalu ya. Barangkali ya video tantangan itu belum sampai kepada si Miftah. Jadi kalau banyak yang men-share ya mudah-mudahan nantinya bisa sampai ke medsosnya si Miftah atau orang-orangnya si Miftah ya. Dan juga share juga video lanjutan yang kita bahas ini ya, supaya nanti Miftah ini bisa mempersiapkan diri ya, bisa banyak-banyak sinau ya. Sinau dulu kalau mau datang ke Lampung ya, supaya nggak memalukan. Tapi kalau tantangan terbuka yang sudah dibuat tidak direspon, kemudian undangan resmi juga nggak direspon, berarti memang si Miftah ini orangnya nggak punya malu ya. Sudah nggak punya ilmu, tambah nggak punya malu juga. Ya, dan kami sangat mendukung ya, mendukung tindakan dari pimpinan PKS Lampung ini, karena memang ceramah-ceramah si Miftah ini nggak ada yang beres ya. Isinya kacau semua ya, isinya banyak yang ngawur ya, sudah ngawur provokasi juga ya. Makanya kami kemarin sampai ngomong kalau si Miftah ini memang cocoknya bukan jadi Gus, bukan jadi ustadz, bukan jadi kiai, bukan jadi penceramah, tapi cocoknya jadi MC klub malam atau ownernya klub malam. Apalagi didukung dengan fakta yang disampaikan oleh si Miftah sendiri ya. Katanya dia ngaji di klub malam selama 17 tahun ya. Dan selama 17 tahun tersebut klub malam yang dijadikan tempat ngaji itu malah semakin maju ya. 17 tahun bisa mempertahankan diri sebagai klub malam terbesar di Jogja. Ini artinya si Miftah ini kalau disuruh ngelola klub malam cocok ya. Tapi kalau jadi penceramah ini malah bikin rusuh ya, bikin kisruh. Dan kita berharap mudah-mudahan si Miftah ini nantinya merespon undangan dari pimpinan PKS Lampung, dan berharap nanti acaranya, acara ngaji barengnya itu bisa di live-kan supaya kaum muslimin tahu kualitas si Miftah ini ya. Dan kita tunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.